Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah pengolahan data pada regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikut adalah ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer PT Maju Bersama dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sejumlah peralatan elektronik dengan membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Perusahaan tersebut ingin melihat apakah ada pengaruh biaya promosi, satuannya juta rupiah, dengan hasil penjualan, satuannya juga juta rupiah. Banyaknya outlet yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 15 outlet. Data dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya, apa variabel dependen dan independennya, bagaimana bentuk model dan hipotesisnya, kemudian apakah biaya promosi berpengaruh terhadap hasil penjualan. Ujilah dugaan tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Baik, jumlah anggota sampel dan populasi. Sampel size atau ukuran sampel pada penelitian tersebut yaitu sebanyak 15 outlet. Kemudian populasinya adalah seluruh outlet yang dimiliki oleh PT Maju Bersama. Kemudian variabel dependennya atau variabel akibatnya yaitu hasil penjualan, sementara variabel independennya atau variabel sebabnya yaitu biaya promosi. Metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana karena terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nilai alfa yang digunakan adalah 5%, maka tingkat keyakinannya adalah 95%. Baik, berikutnya adalah model regresi linear sederhana. Jadi pertama-tama kita harus buat modelnya dulu terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah error, di mana beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau kemiringannya. Beta 1 ini merupakan parameter yang menggambarkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sementara beta 0 merupakan rataan Y apabila X-nya sama dengan 0. Kemudian E adalah error, di mana Y ini merupakan hasil penjualan, satuannya juta rupiah, dan X1 ini merupakan biaya promosi, juta rupiah. Inilah model regresi linear sederhana di mana parameter-parameter ini akan diduga menggunakan data sampel dan nilai dugaannya akan diperoleh pada output SPSS. Baik, sekarang silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian import data yang telah kita download sebelumnya. Dengan cara pilih menu file, kemudian open, kemudian pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Karena file yang akan kita import adalah file Excel, maka terlebih dahulu kita pilih tipenya di sini, yaitu pilih tipe Excel. Kemudian cari file di sini yang telah kita download. Misalnya ini regresi linear sederhana.xlx. Kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Setelah itu klik OK. Maka datanya berhasil masuk ke dalam SPSS. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita mengimport data masuk ke dalam SPSS, maka terlebih dahulu masing-masing variabel ini kita definisikan di variabel view. Pada variabel view ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel daerah, variabel penjualan, dan variabel promosi. Tipe data pada masing-masing variabel ini untuk daerah yaitu tipe string. Di sini ada beberapa jenis tipe. Kalau yang diinput adalah berupa angka, maka pilih numerik. Kalau yang diinput berupa karakter, maka pilih string. Kemudian OK. Variabel daerah merupakan variabel dengan tipe string karena data yang terinput di sini adalah data yang berupa karakter. Kemudian selanjutnya adalah variabel penjualan dan variabel promosi, tipenya adalah numerik karena data yang diinput berupa angka, yaitu ini ya, numerik. Berikutnya adalah width. Width di sini adalah banyaknya karakter yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal adalah banyaknya angka di belakang digit pada variabel continue. Kemudian label di sini merupakan keterangan pada masing-masing variabel. Kemudian value ini diisi apabila variabel yang kita import adalah variabel kategorik. Kemudian pada variabel tersebut akan dilakukan pengolahan data. Di sini variabel kategorik hanyalah variabel daerah. Akan tetapi pada pengolahan data ini variabel daerah tidak dilibatkan dalam pengolahan data. Kemudian kolom di sini menunjukkan label kolom pada masing-masing variabel di data view. Kemudian alignment ini adalah posisi teks atau angka pada masing-masing variabel.
Di sini ada 3 pilihan, yaitu posisi rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kemudian yang paling utama pada variable view ini adalah measure. Measure ini adalah skala pengukuran. Pada skala pengukuran ini terlihat ada 3 jenis skala, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Perlu kita ketahui bahwa apabila variabel yang kita import adalah variabel kategorik, maka kita pilih ordinal atau nominal. Kemudian apabila variabel yang kita input berupa variabel continue, maka pilih scale. Baik, karena di sini daerah merupakan variabel kategorik, maka kita pilih ordinal atau nominal. Perhatikan kembali kategorinya. Ternyata daerah ini merupakan nama-nama kota yang tidak terdapat urutan atau tingkatan, hanya mengelompokkan saja, yaitu kelompok Jakarta, kelompok Tangerang, dan lain-lain. Maka variabel daerah di sini adalah variabel nominal. Kemudian untuk variabel penjualan dan promosi, skala pengukurannya adalah continue. Jadi kita memilih scale baik untuk penjualan maupun promosi. Baik, untuk variabel penjualan dan promosi, skala pengukurannya adalah continue, yaitu apabila dioperasikan secara matematik memiliki arti. Sehingga skala pengukuran yang dipilih adalah scale. Baik, setelah masing-masing variabel didefinisikan, maka data siap digunakan untuk analisis berikutnya. Untuk analisis regresi linear sederhana, silakan dipilih analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Maka akan muncul kotak seperti ini. Silakan masukkan variabel penjualan di kotak dependen atau di akibat, kemudian variabel promosi di kotak independen atau sebab. Kemudian klik statistik, kemudian centang deskriptif. Setelah itu klik continue, kemudian klik tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y duga sama dengan beta 0 duga ditambah beta 1 duga dikali dengan X1, di mana nilai dugaan beta 0-nya ini diperoleh di sini, yaitu di konstannya, yaitu 120,871. Kemudian nilai untuk beta 1 duganya itu diperoleh di variabel promosi, yaitu 3,484 X1. Sehingga persamaan regresi linear sederhana yaitu Y duga sama dengan 120,871 ditambah 3,484 X1. Baik, berikutnya adalah kita akan menginterpretasikan masing-masing nilai dugaan ini, yaitu untuk beta 1 duga nilainya 3,484. Artinya setiap biaya promosi bertambah 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 3,484 juta rupiah. Jadi begini, kalau X1-nya ini diganti dengan angka 1, maka 1 dikali 3,484 hasilnya adalah 3,484 ditambah dengan 120,871, maka Y ini akan meningkat sebesar ini ditambah dengan ini. Dengan demikian, apabila X1-nya ini meningkat terus satu satuan, maka nilai rataan Y-nya akan bertambah sebesar 3,484. Kemudian selanjutnya adalah beta 0 duga, yaitu 120,871. Artinya, bila tidak ada biaya promosi, maka rata-rata penjualan sebesar 120,871 juta rupiah. Artinya, bila biaya promosi sama dengan 0, maka rata-rata penjualan ini hanya sebesar 120,871 juta rupiah. Dari tabel ini, kita juga bisa mengetahui apakah biaya promosi berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Dari angka ini terlihat bahwa tandanya positif, yaitu 3,484. Maka biaya promosi berpengaruh positif terhadap hasil penjualan. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, kita akan melihat apakah betul biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0, beta 1 sama dengan 0, melawan H1, beta 1 tidak sama dengan 0. Di mana H0 yaitu tidak ada pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan. Kemudian H1 adalah ada pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan.
Untuk menguji hipotesis ini, kita harus perhatikan nilai T hitung atau nilai signifikansi. Karena kita menggunakan software, maka cukup kita memperhatikan nilai signifikansinya. Artinya, bila nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian, apabila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil output ini, ternyata nilai v-value-nya atau nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi ini kurang dari alfa, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0 atau H0 ditolak. Sehingga biaya promosi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap hasil penjualan dengan tingkat keyakinan 95%. Berikutnya adalah kebaikan model, di mana model regresi sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah error. Untuk kebaikan model, kita bisa melihat persentase keragaman akibat atau variabel Y, persentase keragaman X atau sebab, kemudian persentase faktor lain. Untuk melihat persentase keragaman pada masing-masing faktor ini, yaitu kita bisa melihat dari nilai R-square-nya. R-square ini biasa juga disebut sebagai koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,905 atau 90,5%. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa total keragaman hasil penjualan dapat dijelaskan oleh biaya promosi sebesar 90,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi total keragaman variabel Y ini harusnya 100% yang dibentuk oleh total keragaman dari variabel sebab yaitu 90,5% dari sini, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu keragaman errornya itu sebesar 9,5%. Di sini kita bisa lihat bahwa keragaman hasil penjualan lebih banyak dijelaskan dari variabel sebab dibandingkan dari faktor lain, sehingga model ini cocok digunakan untuk analisis selanjutnya, misalnya dalam keperluan prediksi. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data untuk analisis regresi linear sederhana. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.